Baik pemirsa, pada kesempatan hari ini kita ketahui bersama bahwasanya maraknya penipuan mengatasnamakan bea cukai telah banyak terjadi. Dan pada kesempatan hari ini pula telah hadir bersama dengan saya, beliau merupakan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea dan Cukai Jember, Ibu Ulfa Alfia. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu telah berkenan hadir bersama dengan kami. Tentunya mungkin sekali lagi bisa menyapa seluruh pemirsa yang ada di manapun berada, pemirsa JTV. Boleh menyapa mungkin Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, pada kesempatan hari ini Ibu, kita kan tadi di awal saya sudah membahas bahwasanya maraknya penipuan mengatasnamakan bea dan cukai. Namun yang perlu menjadi concern adalah banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui apa sih sebenarnya posisi bea dan cukai, kemudian apa sih tugas serta kinerja bea cukai untuk masyarakat. Bisa dijelaskan mungkin Baik. seperti apa Ibu? Baik. Jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau oleh masyarakat lebih dikenal sebagai Bea Cukai ya. Betul. Itu merupakan salah satu satker di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan KPP BC TMPC Jember itu membawahi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Betul. Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso. Dengan total luas wilayah pengawasan itu sekitar hampir 6.500 km persegi. Begitu untuk KPPBC TMPC Jember ya. Mungkin untuk mudahnya kita panggilnya Bea Cukai Jember saja ya. Betul. Biar nggak terlalu panjang. Jadi dari Bea Cukai Jember tadi membawahi selain Jember, Situbondo dan juga Bondowoso, Betul, seperti itu. betul. Baik. Iya, itu. Jadi kalau tugas pokok dari DJPJ itu ada 4 fungsi utama. Yaitu yang pertama, revenue collector. Revenue collector itu apa? Yaitu pengumpul keuangan negara, bahasa mudahnya. Yaitu kami mengumpulkan penerimaan negara. Betul. Itu dari bea masuk, bea keluar, juga dari cukai, termasuk di dalamnya pajak dalam rangka impor. Seperti itu. Lalu yang kedua, community protector. Itu apa? Jadi salah satu tugas bea cukai itu kan berada di perbatasan, Mbak. Jadi kami melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, ilegal, dan terlarang. Contohnya narkoba, senjata ilegal, lalu barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bisa membahayakan masyarakat. Lalu yang ketiga ada trade facilitator, yaitu fasilitator perdagangan. Fungsinya apa? Kami memberikan kemudahan untuk ekspor dan impor, layanan ekspor impor untuk mendukung iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan efisien. Jadi termasuk di dalamnya memberikan insentif kepabeanan bagi pelaku industri dalam negeri. Yang keempat itu ada industrial assistance, yaitu dukungan terhadap pelaku usaha dalam negeri. Jadi kita memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri agar dapat bersaing dengan pengusaha di negara-negara lain. Baik, tadi telah Ibu sampaikan bahwasanya ada 4 fungsi utama, salah satunya yakni revenue collector atau pengumpul penerimaan negara. Dan juga tadi sudah disampaikan bahwa ada pajak dalam rangka impor yang masuk mungkin untuk negara kita. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah juga akan terjadi ketika banyak sekali masyarakat yang membeli barang-barang online dari luar negeri akan masuk ke Indonesia? Apakah memang mereka harus melewati bea dan cukai atau seperti apa kira-kira? Betul. Jadi gini, kalau kita sebelumnya membayangkan importir ya, Betul. kita itu membayangkan wah barang-barang besar dengan kontainer yang seperti itu kan. Padahal saat kita membeli barang online dari luar negeri, meskipun itu hanya satu barang, kita sudah menjadi importir. Dan saat kedudukan kita sebagai importir, berarti kan ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan negara kepada kita, yaitu di situ ada bea masuk, ada PPN, juga ada PPh gitu. Jadi untuk bea masuk itu dikenakan 7,5%, PPN itu 11%, dan PPh itu tergantung dari NPWP dari yang bersangkutan. Jadi untuk batas pembelian dari luar negeri itu adalah yang dikenakan pajak-pajak tadi yang saya sebutkan itu $3 USD.
Di atas $3 itu dikenakan yang tadi saya sebutkan PPN, PPh, dan bea masuk. Hitungannya seperti itu tadi. Jadi total barang itu total nilai barang, ongkir plus asuransi itu dikenakan yang tadi saya sebutkan. Baik, jadi memang semua yang masuk juga sudah pasti selain diperiksa juga pasti juga ada biaya ya, bea pajaknya. Masuk, PPN dan PPh gitu. Jadi silakan kalau untuk pemirsa GTV kalau pengen merasakan menjadi importir ya. Jadi kalau misalkan pengen ditanyain gitu kerja kamu apa, importir gitu ya. Iya, karena kita belinya dari luar negeri dengan seperti beli itu. barang satu saja tapi kita belinya dari luar negeri, kita sudah resmi menjadi importir seperti itu. Iya. Baik, baik Ibu. Karena memang tadi telah Ibu sampaikan bahwasanya banyak sekali masyarakat yang sudah menjadi importir meskipun hanya membeli satu barang. Namun seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya ini membuka kesempatan lebar untuk bagi para penipu. Betul. Atau penipuan terjadi sehingga banyak sekali kasus yang mengatasnamakan bea cukai, kemudian banyak hal yang terjadi. Kemudian bagaimana langkah yang dilakukan untuk bea cukai sendiri dan kira-kira seperti apa sih Ibu penipuan yang dilakukan? Jadi yang selama ini sudah masuk di kami ya, laporan-laporan yang sudah masuk di kami itu ada beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Yang paling sering itu tadi, jadi pembelian barang-barang secara online. Jadi modusnya itu biasanya melalui Instagram atau Facebook atau media sosial yang lain, kadang lewat WhatsApp juga. Itu menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Jadi yang patut pemirsa waspadai. Yang pertama kali adalah harga yang terlalu murah. Jadi saat penipu tadi menawarkan harga dengan barang dengan harga murah, lalu kita sudah transfer, nanti akan disampaikan bahwa harga tersebut ternyata belum termasuk dengan pajak-pajak yang tadi saya sampaikan. Sehingga harus ada kewajiban lain untuk mentransfer ulang gitu ya. Gitu. Jadi ternyata harga murah tadi cuma sebagai pemancing saja. Nah setelahnya disampaikan bahwa ada pajak ini dan itu dan ini dan itu. Nah ini kayaknya perlu menjadi concern utama ya bagi pemirsa JTV juga. Jadi memang jangan tergiur dengan harga murah karena memang harga murah itu ternyata masih belum menjadi harga pokok yang diberikan. Kemudian mereka terus merayu kita untuk terus menambah harga tersebut seperti itu. Kalau cuman tidak termasuk dengan pajak ya, itu kan sesuatu yang kita bisa menghitung sendiri sebenarnya. Betul. Karena ketentuannya itu tadi sudah jelas untuk bea masuk itu 7,5%, PPN itu 11% dan PPh tergantung NPWP. Jadi saat kita misalkan beli online nih gitu. Oh, di sini kan belum termasuk dengan biaya masuk dan segala macam, kita bisa menambahkan sendiri. Nah, tapi yang sering kali dilakukan oleh penipu tersebut itu menggunakan harga murah tadi hanya sebagai pancingan saja gitu. Tapi sebenarnya barangnya tidak ada. Tidak akan dikirim juga tidak tentunya. Akan dikirim. Nah, nanti ada yang penelpon lainnya, anggota dari sindikat itu mengaku sebagai orang bea cukai, menyatakan bahwa barang yang Anda beli belum membayar pajak ini dan itu. Kalau Anda tidak membayar nanti akan dikenakan hukuman seperti ini. Nah akhirnya kita kena ketakutan kan, wah jangan-jangan memang benar nih harganya murah karena belum membayar pajak. Akhirnya di bawah tekanan itu tadi mengirim kepada oknum yang mengaku dari bea cukai gitu. Jadi belum tentu yang harga murah penipuan, tapi pemirsa patut berwaspada. Apalagi setelah mengirim pembayaran terhadap barang tersebut ditelepon oleh oknum yang mengaku dari bea cukai untuk melakukan pembayaran pajak atau bea masuk terhadap barang tersebut. Baik, jadi memang kembalinya adalah ke kita sendiri. Bagaimana kita juga harus terus mau belajar, pengen tahu. Jadi enggak karena harga murah ya pemirsa ya. Jadi nggak karena harga murah kemudian kita ya udah bayar selesai, kita tinggal tunggu barang. Ternyata itu merupakan modus awal penipuan. Betul. Kemudian kalau contoh lainnya ada nggak kira-kira Ibu? Nah yang kedua yang sering digunakan itu adalah lelang online. Lelang online. Gitu. Jadi lelang palsu ya. Jadi seolah-olah ada barang, biasanya nih ngakunya barang tegahan bea cukai.
barang sitaan bea cukai yang secara awam ya yang diketahui masyarakat. Jadi biasanya dalam bentuk entah itu kendaraan, entah itu barang elektronik, handphone atau semacamnya Betul. gitu. Jadi ngakunya ini barang sitaan bea cukai, jadi harganya murah. Baik. Jadi informasi buat pemirsa JTV di sini, untuk barang milik negara ya, barang sitaan yang lebih dikenal masyarakat oleh barang sitaan itu hanya dilelang melalui satu kanal resmi, yaitu www.lelang.go.id. Jadi www.lelang.go.id. Barang dari baik itu dari bea cukai, barang tegahan ya, barang sitaan itu tidak pernah dilelang tersendiri oleh Secara bea cukai, bebas baik. intinya ya. Entah itu mengaku misalkan dari bea cukai Jember misalkan, atau pegawai dari bea cukai mana gitu. Betul. Itu tidak akan pernah terjadi karena semua barang sitaan itu dilelang melalui hanya satu kanal resmi saja. Baik, Begitu. seperti itu. Jadi Jadi, pemirsa memang harus waspada sekali ya, karena memang semua barang lelang yang dijual secara bebas itu tidak ada, melainkan hanya melalui prosedur Ibu ya, betul ya? Dengan di website www.lelang.go.id. Jadi seperti itu. Baik, mungkin kita nanti akan membahas lebih dalam di segmen kedua. Jadi pemirsa JTV dimanapun Anda berada, kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.